Tapi yang perlu dikubur tuh yang kayak tadi tuh, siapa namanya Nopi? Iya, Nopi bule itu perlu dikubur. Oh, dia tahu lagi di proses kepolisian, dia datang pakai acara dorong-dorong lagi, kan kurang ajar namanya. Yang jelas, Rocky Gerung dipanggil oleh kepolisian karena akibat dia datang pada saat konsolidasi di tempat kami. Pada saat konsolidasi di ASP, kami ASP bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Jadi Rocky Gerung tidak salah. Apa yang disampaikan Rocky Gerung itu benar. Yang dibilang bajingan tolol itu betul apa yang dikatakan Rocky Gerung. Apa bajingan tolol? Karena kebijakannya benar-benar bajingan dan tolol. Pemerintah ini sudah tidak benar. Terbukti terakhir, mungkin kita sama-sama lihat dan sama-sama tahu. Rempang bergejolak. Rempang bergejolak. Ya, ini akibat apa? Akibat di dalam Omnibus Law, kalau sudah yang namanya kebijakan pemerintah, rakyat tidak boleh menolak, kan gila namanya. Padahal itu tanah rakyat, bukan tanahnya negara. Itu tanah rakyat, dijual oleh negara ke asing. Ini sangat gila, pemerintah ini juga benar-benar gila. Ini udah gila, udah bajingan dan tolol itu betul. Makanya kami bertanggung jawab, siapapun yang persekusi Rocky Gerung, hadap-hadapan dengan kami, Aliansi Aksi Sejuta Buruh. ASP tidak akan mundur. Siapapun yang namanya barikade 98 yang di bawah, siapa tuh namanya itu BP2 PTK itu namanya Bedi, yang katanya kemarin tanggal 10 katanya mau nurunin 10.000, no, kagak ada satupun yang datang. Ini yang merusak demokrasi. Mereka mengancam perbedaan. Yang kayak gini dipiara oleh negara. Orang-orang seperti itu sudah mendapatkan, dia itu pejabat, dapat uang gaji dari uang kita rakyat. Tapi tindakannya bukan untuk rakyat. Ini sangat aneh. Malah saya ngadu presiden ngajak gembor. Ya, jadi sekali lagi perlu kita sampaikan ke media semua yang mungkin rakyat Indonesia melihat dan mendengar, kami di depan Rocky Gerung, bukan di belakang lagi. Kami di depan Rocky Gerung, kita siap berhadapan-hadapan. Kalau Rocky Gerung sampai ditangkap, kita geruduk Mabes Polri. Kita geruduk Mabes Polri kalau memang Rocky Gerung ditangkap. Karena Rocky Gerung tidak salah. Sekali lagi perlu saya sampaikan, apa yang disampaikan itu benar dan faktanya adalah benar. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, Aliansi Aksi Sejuta Buruh ada di paling depan Rocky Gerung, bukan di belakang lagi. Jadi tidak ada yang boleh nyolek Rocky Gerung dalam hal ini, karena Rocky Gerung sudah menyuarakan suara kami, yaitu menolak Omnibus Law. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kawan-kawan, hari ini saya dari PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Kita akan mengawal terus, dan tadi itu saudara kita, abang kita, guru kita, senior kita, yaitu Bang Rocky Gerung. Karena yang dimana kegiatan kemarin yang ada di Bekasi adalah kegiatan Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Maka kami Aliansi Aksi Sejuta Buruh dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia bertanggung jawab dan paling di depan untuk mengawal Bang Rocky Gerung. Save Rocky Gerung, no party. No, Rocky. Kawan-kawan, selamat sore semuanya. Ya. Sore ini kawan-kawan, saya dari gabungan Serikat Buruh Indonesia, bagian daripada Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Jadi begini kawan-kawan, kalau dari kemarin-kemarin kita sampai punya istilah no Rocky no party. Sekarang harus kita tingkatkan kawan-kawan. No Rocky, no demokrasi. Jadi. No Rocky, no demokrasi. Jadi sepanjang kemudian kebebasan berpendapat itu dibungkam oleh, baik itu oleh
instrumen-instrumen negara ataupun orang-orang yang mengatasnamakan dirinya bagian daripada rakyat Indonesia di tengah kebijakan yang terus dilahirkan oleh rejim ini dalam bentuknya seperti kebijakan bajingan dan tol tadi, seperti yang disampaikan oleh Rocky pada konsolidasi ASB di Bekasi, apa yang dicontohkan mengenai IKN, apa yang dicontohkan mengenai climate change, yang sama sekali kemudian tidak menjadi suatu perhatian konkret. Kalaupun kemudian itu menjadi satu konsentrasi kebijakan-kebijakan pemerintah, dia selalu kemudian menghempaskan rakyat dari tanahnya itu sendiri, kawan-kawan. Maka benar apa yang kemudian hari ini terjadi, terbukti betul apa yang dibicarakan, disampaikan oleh Rocky Gerung. Terutama hari-hari 1-2 hari kemarin kita melihat saudara kita yang ada di Rempang, masyarakat adat Melayu. Dia ada di sana sudah sejak sebelum adanya Indonesia. Dia yang punya hak konkret atas lahan ataupun tanah di Pulau Rempang itu. Kemudian dihanguskan dengan bahasa yang lebih disederhanakan oleh Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD. Dia bicara tentang itu pengosongan lahan, itu betul-betul kemudian bertolak belakang dengan atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu terhadap rakyat kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Maka daripada itu, kawan-kawan, sembari kemudian kita terus berbicara tentang demokrasi, sembari itu pula kita akan mempertahankan apa yang sekarang ini menjadi haknya rakyat. Maka di dalam kita mempertahankan hak-hak kita sebagai rakyat, tidak ada satupun kemudian sebuah institusi ataupun orang lain menghalangi daripada keinginan kita untuk berjuang dalam mempertahankan hak itu, kawan-kawan. Maka betul, hari ini demokrasi yang diwujudkan di dalam sistem pemerintahan sama sekali kemudian tidak ada oposisi yang menyuarakan betul-betul apa menjadi keinginan dan kehendak rakyat. Maka betul yang diambil langkah oleh Rocky itu sendiri sebagai bentuk bagaimana mengoposisikan dirinya di tengah sistem yang busuk sekarang ini, baik dari pemerintahan ataupun dari parlemen yang betul-betul busuk, karena dia menyetujui apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan bajingan dan tolol itu, kan kawan. No Rocky, no demokrasi. No Rocky, no demokrasi. Hidup rakyat Indonesia. Kami dari ASB dan GSPI menyampaikan solidaritas pada sore hari ini mengawal salah satu tokoh demokrasi di Indonesia saat ini yang secara keseluruhan, secara intelektual yang ada di dalam negeri ini sama-sama sekali tidak ada keperpihakannya terhadap rakyat, dan hari ini muncul satu patut kemudian membersamai rakyat, membersamai daripada tokoh-tokoh itu, kawan-kawan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Hidup rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dulu. Ya, baik kawan-kawan semuanya. Juga kepada bapak-bapak polisi bahwa kehadiran kami ke sini tentunya dipicu oleh yang namanya Nona siapa? Novi. Artinya kita itu tergerak agar di kepolisian ini tidak terjadi hal-hal yang tidak pantas. Sepakat Bapak Ibu? Jadi di kepolisian ini, di kantor yang megah ini tentunya tidak boleh terjadi hal-hal yang negatif. Tetapi kami menyayangkan itu. Sehingga pada hari ini kami hadir meskipun hanya perwakilan. Bapak-bapak, kami hanya perwakilan, ya. Tetapi, nah, perwakilan siapanya, Bu? Tetapi apabila ternyata, ya, kita hadir ternyata Ibu Novi datang. Ini justru provokator sesungguhnya, kawan-kawan. Betul nggak? Ini adalah provokator. Dan tadi dengan dia hadir, dia bersumpah atas anak istri katanya. Luar biasa. Dia lari-lari soal teraniaya. Ya. Benar, kita hanya pengen melihat wajahnya saja. Seperti apa sih yang paling garang di hadapan ibu-ibu semuanya mereka tahu. Sekali lagi, Bapak polisi,
kami hadir itu karena kemarin ya saudara kami, motivator kami diperlakukan tidak pantas, sehingga kami akan mengawal. Kami menyayangkan hal demikian tidak terjadi lagi. Tetapi tadi dia memantik akan kirim lebih banyak lagi. Tentunya kita tidak akan tinggal diam, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Ini teori domino. Apa teori domino? Begitu masalah kecil nggak selesaikan, maka akan muncul masalah yang besar. Apabila Ibu Novi besok masih hadir ke sini, bapak-bapak, dan diperlakukan berbeda kami, tentunya kami juga akan bisa lebih banyak lagi. Coba bayangkan. Tadi Ibu Novi masuk di aman, tetapi kami nggak boleh masuk. Bedanya apa, kawan-kawan? Bapak Ibu, kami diperlakukan beda dengan Ibu Novi. Padahal provokator sebenarnya ada dia. Siap, kawan-kawan? Apabila tidak ada tindakan dari Novi, ya, tentang sikap yang tadi, justru ini provokator. Provokator sebenarnya ada di Novi, kawan-kawan. Untuk itu saya yakin kawan-kawan ada orang bermartabat, tidak terpancing sedikit pun, kawan-kawan. Saya yakin kami tadi hanya nakut-nakutin, ya enggak? Tetapi kalau lawan kita sikat. Ya. Sesungguhnya provokator adalah Novi. Ya tadi sempat saya wajahnya juga enggak. Ini aja sih sebenarnya. Ya toh? Tapi saya yakin kalau Ibu Bapak selesai, kasih Ibu Bapak selesai itu tadi. Ya. Baik. Saya kira itu saja dari saya, Hadi Mariono, yang mewakili Kabupaten Kota Bekasi dan Jawa Barat, tentunya Pangkorban dan Bogor. Apabila tidak ada program yang adil, tentunya kami semua akan turun hadir untuk keadilan, kawan-kawan. Siap, Bapak Ibu? Siap, Bapak Ibu? Ya, untung saja tadi ada Pak Polisi yang ganteng, sabar, ya toh? Nah, kalau enggak bu, jambak-jambakan. Kalau nggak ada Pak Polisi yang ganteng lewat, ya nggak? Akhirnya Pak Polisi itu yang lemah lembut, monggo, ampun ngaten, luar biasa. Tapi sekarang mana polisi tadi? Ya, kita doakan Pak Polisi tadi cepat pindah pangkat, ya kan? Cepat pindah pangkat, berarti Kapolri. Sopan santun, lembah mana? Ibu-ibu pun rangkul, ya kan? Seperti anaknya sendiri, luar biasa. Karena ganteng, santun, dengan kepangkatan, dengan kegagahannya, ya gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya kira saja, ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan polisi yang betul-betul memerankan perannya dengan baik pada sore hari ini, mengawal kegiatan kita yang sebetulnya hanya ingin bertemu dengan Rocky Gerung. Dengan kapasitas kami sebagai orang yang pada waktu penyebutan kata-kata yang menyebabkan Rocky Gerung menjadi bermasalah, itu bertepatan dengan acara yang dilakukan oleh Serikat Pekerja. Jadi kita merasa punya tanggung jawab moral untuk hal tersebut. Perbedaan pendapat adalah merupakan kewajaran. Jangan menjadikan perbedaan pendapat menjadikan kita menyalahkan pihak yang lain. Perlu juga kita ingatkan, di negara Republik Indonesia ini tidak ada kelompok manapun yang punya hak mengklaim bahwa dia paling Indonesia di negara ini. Tidak ada satu partai pun di muka bumi di Indonesia ini tidak boleh mengklaim bahwa dia paling Indonesia. Kita semua pemilik bangsa ini. Sekecil apapun peran kita, kita adalah bagian dari pemilik bangsa ini. Perbedaan pendapat perlu sekali kita jaga, ya, karena itu menjadi motivasi bagi kita untuk mengambil langkah yang lebih objektif. Kalau kita merasa benar terus, tidak ada yang mengoreksi, itu yang menjadi masalah. Dan jangan menganggap kebenaran itu adalah hak kepemimpinan. Saya pemimpin, saya paling benar. Tidak. Rakyat Indonesia punya hak untuk menilai hal tersebut. Dan kebenaran itu perlu dilihat oleh semua kepentingan bangsa ini. Bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa yang sangat toleran dengan satu yang lain. Tidak ada yang menyalahkan dengan pihak yang lain.
tetapi berbeda pendapat menjadi wacana untuk mencari kebijakan yang paling tepat untuk kemajuan bangsa. Dan pada sore hari ini suasana sangat kondusif. Terima kasih kepada Bapak Polisi. Datang kami ini hanya ingin melihat adanya perlindungan yang pasti bagi orang yang dianggap bersalah. Ya, tidak ada hak lain orang yang menjustifikasi memaksakan bahwa orang itu bersalah. Ya, tidak ada kecuali pengadilan. Dan hal ini Rocky mengalami proses pemeriksaan dan selanjutnya kita juga berharap yang juga menyatakan paling Indonesia tidak ada di Indonesia ini. Sekali lagi tidak ada. Kita semua adalah bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, khususnya emak-emak yang sangat kondusif untuk menjadikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KSPN. Ya, saya sih melihat kejadian yang kemarin itu mudah-mudahan memang tidak disengaja, tapi kelihatan saya ada orang yang bermain. Sengaja memang ada yang bermain untuk mengadu dombakan. Ya, rakyat lagi diadu domba dengan polisi. Ya, berkali-kali kita lihat rakyat lagi diadu domba dengan polisi. Ya, cukong-cukong oligarki enak-enak dapat duit keuntungan diam-diam di sana di hotel. Ya, polisi diadu lagi dengan rakyat. Ya, kita lihat di beberapa daerah pasti seperti itu. Tapi cukong-cukong yang membiayai itu oligarki itu enak-enakan dia melihat ketawa-ketawa. Ya, semestinya polisi juga menyadari ini. Ya, kita ini juga bahwa kita bertanggung jawab untuk polisi. Supaya kita jangan diadu domba, kita sama-sama rakyat, sama-sama buruh, sama-sama digaji. Oleh rakyat. Uang yang diterima oleh pejabat yang ada di Indonesia ini adalah uang rakyat. Jangan main-main dengan rakyat. Jadi kita minta pada polisi, terutama ini Mabes Polri dan juga kepada Kapolri lah. Saya minta, tolong Pak Kapolri, ya, jangan mau anak buahnya dari domba dengan rakyat, ya, karena kekuasaan. Ya, kita lihat ini kasihan, Pak. Rakyat kasihan, polisi juga kasihan. Ya. Ya. Kita minta, saya lagi sama Pak Kapolri, tolong Pak, punya ketegasan juga bisa beda-bedakan. Jangan polisi diadu lagi sama rakyat lagi. Di Batam terjadi seperti itu kita lihat. Ya, masa rakyat sendiri dihantam habis-habisan, itu luar biasa. Ya, coba kita minta kepada sekali lagi kepada Pak Kapolri, sekali lagi Pak, saya minta Pak Listio Sigit ya sebagai Kapolri, tolong Pak, kasihan anak buahnya diadu domba dengan kita Pak. Ya, kita ini rakyat, polisi juga rakyat sama, digaji sama-sama dengan kita, kasihan. Kita tidak mau sebenarnya terjadi itu. Tapi ini karena ada ulah sekelompok orang, ya, ini dana atau modalnya oligarki ini di belakangnya ini. Ini pemodal, ya, pemodal sudah jelas ini, ya, sehingga kekuasaan itu menyuruh lagi pada polisi kalau bikin apa-apa, rakyat hantam saja. Ini luar biasa ini. Ini kekuasaan model apa ini? Ya, jangan otoriter seperti ini, ya. Kita minta pada Presiden Jokowi juga harus melihat, menelaah ini persoalan. Jangan rakyat diadu lagi, adu domba. Jangan Pak, ya. Rakyat ini rakyat Bapak, ya. Dan polisi juga sama nih, rakyat Bapak juga. Kita diadu lagi sama polisi. Ya. Orang lain di sana, ya, sekelompok orang itu enak-enakan leha-leha makan duit rakyat. Yang polisi diperangin itu korupsi. Korupsi ini harus dihukum mati. Buat itu undang-undang kemiskinan, dia ambil semua hartanya. Masa ada pegawai negeri, ASN, menteri pun upahnya luar biasa. Itu nggak mungkin, tolong dicek lagi. Ya, itu yang penting. Ya, kasihan Pak Polisi, kita rakyat juga. Omnibus Law sekarang bikin tambah rakyat lagi susah, terutama buruh. Ya, susah makan. Ya, saya minta sekali lagi, saya berharap pada Pak Kapolri sekali lagi, Pak, tolong Bapak lihat lagi, kasihan Pak. Kita tidak mau diadu domba dengan polisi. Kita sama-sama rakyat, ya, kita nggak ada apa-apa, kita sama-sama juga cari makan. Tapi ini kita diadu domba terus, gitu ya, oleh orang-orang, oleh kekuasaan. Ya. Pada kekuasaan itu tidak mau melihat mengangkat harkat martabat kita. Dia mau ingin supaya kelompok dia lebih baik. Jadi saya minta sekali lagi,
Pak Polisi nggak usah terlalu agresif, nggak perlu Pak. Kita orang yang punya kedewasaan. Dia tahu kita sama-sama tadi makan, kita tahu juga berapa sih upah polisi. Ya, saya minta pada Pak Kapolri, tolong Pak, anak buah Bapak ini dinaikin gajinya, jangan diadu domba. Kasihan. Saya berharap mudah-mudahan Kapolri bisa angkat martabat upah daripada anggotanya Pak. Itu yang kayak saya lihat kalau ngomong di depan bahwa upah Anda sekarang saya naikkan, jangan diadu domba melulu. Itu saja mungkin dari saya ingatkan. Hidup Rocky Gerung, hidup Rocky Gerung, hidup Rocky Gerung. Akal sehat, hidup Rocky Gerung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.